7 outfit pagi hari yang bikin mood ibu rumah tangga naik 2 kali lipat. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Pagi hari di rumah itu sering terasa seperti lomba lari yang dimulai tanpa aba-aba. Mata baru terbuka, tapi otak sudah diserbu notifikasi tak kasat mata tentang bekal anak, cucian, lantai lengket, sampai pertanyaan legendaris suami soal kaos kaki yang selalu hilang sebelah. Aneh ya? Yang paling terakhir dipikirkan justru diri sendiri, termasuk soal baju yang dipakai. Padahal dari situlah mood sering ditentukan, mau naik pelan-pelan atau langsung anjlok sebelum matahari benar-benar tinggi. Belakangan ini, topik soal baju rumah minimalis dan seragam ibu semakin ramai dibahas. Beberapa media lifestyle sempat menyinggung tren kapsul wardrobe rumahan yang bikin aktivitas domestik lebih efisien dan mental load ibu berkurang. Kedengarannya simpel, tapi efeknya dalam. Karena ketika pilihan baju tidak lagi bikin pusing, energi pagi bisa dipakai buat hal yang lebih penting. Bukan habis di depan lemari sambil bengong 15 menit, yang ujungnya tetap pakai daster itu lagi. Disinilah pembahasan ini jadi relevan banget. Bukan soal gaya-gayaan di rumah, tapi soal bagaimana outfit pagi bisa jadi tombol reset emosi seorang ibu. Sedikit niat di cara berpakaian bisa mengubah cara berdiri, bahkan cara bergerak kita. Bahkan cara menghadapi rewel anak yang volumenya kadang sudah seperti konser pagi hari. Jadi 7 outfit ini bukan sekadar baju, tapi senjata kecil yang diam-diam bisa bikin mood naik 2 kali lipat dan hari terasa lebih manusiawi untuk dijalani. Outfit pertama itu sesederhana daster favorit yang paling nyaman di badan, tapi efeknya luar biasa ke perasaan. Apalagi kalau bahannya adem, jatuh, dan nggak bikin gerah waktu mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Karena jujur saja ya, ibu rumah tangga itu langkah kakinya bisa lebih banyak dari kurir paket. Pagi masak, siang nyuci, sore lipat baju, malam masih beresin mainan. Jadi kalau dari pagi sudah pakai daster yang bikin badan sumpek, mood ikut kegerahan. Beda cerita kalau pakai daster yang bikin kita ngerasa dipelukain lembut, jalan pun lebih ringan, walau yang dikejar cucian segunung. Seringnya kita pakai daster yang penting nutup badan saja, yang penting nggak malu-maluin waktu buka pintu buat tukang galon. Padahal waktu kita ngaca dan lihat diri kita masih rapi walau cuma daster, ada rasa dihargai sama diri sendiri, dan itu ngaruh ke energi kerja. Bahkan suami yang lewat dapur bisa nyeletuk, "Ibu kelihatan seger hari ini." Walau kita belum mandi dan rambut masih dijepit capit kepiting. Tapi hati langsung naik sedikit. Lumayan buat bensin semangat sampai siang. Outfit kedua itu setelan kaos dan celana longgar warna cerah. Kelihatannya biasa, tapi psikologinya dalam. Warna cerah itu seperti nyalain lampu di hati. Apalagi kalau paginya harus berhadapan sama piring kotor sisa semalam. Anak minta sarapan beda-beda. Satu mau telur, satu mau mie. Satu lagi tiba-tiba puasa. Entah kenapa, kalau kita pakai baju kusam, rasanya hidup ikut kusam. Tapi begitu pakai warna cerah, kuning lembut atau biru langit, mood itu kayak di-refresh, walau kerjaan tetap sama. Dan lucunya, anak-anak juga lebih responsif. Ibu yang kelihatan cerah bikin suasana rumah lebih hidup, beda sama ibu yang pakai baju gelap, muka kusut. Belum ngomong saja anak sudah tahu, jangan ganggu. Jadi outfit itu bukan cuma soal kain, tapi bahasa nonverbal yang dibaca keluarga tiap pagi. Outfit ketiga adalah apron lucu buat masak. Ini kecil tapi magis, karena dapur itu medan perang ibu rumah tangga. Kadang minyak nyiprat sambal tumpah, belum lagi drama tutup toples hilang. Kalau pakai apron, ada rasa siap tempur tapi tetap feminin. Apalagi motifnya bunga atau warna pastel. Masak sayur bening saja rasanya kayak chef acara televisi.
Padahal aslinya sambil ngaduk, sambil teriak, siapa yang pindahin centong ibu? Apron juga bikin kita nggak cepet stres. Lihat baju kotor, karena sering kan, baru masak sebentar sudah kena noda, langsung bikin bete seharian. Padahal baru juga pagi. Tapi kalau pakai apron, mental lebih santai. Kotor dikit nggak masalah. Yang penting baju dalamnya aman. Jadi emosi lebih stabil walau kompor satu mati, gas habis, dan tukang gas belum lewat. Outfit keempat itu baju rumah yang ada kantongnya. Ini kelihatannya remeh. Tapi buat ibu-ibu, itu penemuan besar setelah rice cooker. Karena kantong itu penyelamat hidup. Isinya bisa tisu, karet rambut, handphone, uang receh, sampai permen anak. Jadi kita nggak bolak-balik cari barang. Karena jujur saja, capek terbesar ibu itu bukan kerjaannya, tapi bolak-baliknya. Contoh realnya waktu lagi nyapu, anak manggil minta minum, kita terus lari ke dapur, terus lihat cucian, lanjut nyuci, terus ingat belum angkat jemuran. Tahu-tahu, sapu ketinggalan di ruang tamu. Kalau baju ada kantong, handphone, dan karet rambut aman. Hidup terasa lebih terkendali, walau kerjaan tetap nggak ada habisnya. Outfit kelima adalah seragam khusus bersih-bersih. Ini kedengarannya lebay, tapi efek mentalnya nyata. Begitu pakai baju ini, otak langsung masuk mode kerja. Seperti pegawai, pakai seragam kantor. Bedanya ini kantor tanpa gaji, tanpa cuti, dan bosnya anak sendiri. Tapi serius, punya baju khusus bersih-bersih bikin kita lebih fokus, lebih cepat gerak, dan gak sayang kotor. Biasanya baju ini yang paling nyaman buat jongkok, naik kursi, atau ngepel kolong meja, jadi kita nggak was-was robek atau kotor. Dan anehnya, begitu selesai kerja lalu ganti baju, ada rasa pencapaian. Walau cuma habis ngepel, tapi hati bilang, hari ini produktif. Outfit keenam adalah outer tipis atau kardigan rumah. Ini penyelamat harga diri ibu rumah tangga. Terutama saat ada tamu mendadak, kurir datang, atau tetangga mampir pinjam bawang, kita nggak perlu panik ganti baju, tinggal pakai outer, langsung terlihat lebih niat. Padahal dalamnya masih kaos rumah yang ada noda sambal. Outer juga bikin kita lebih pede saat antar anak keluar sebentar, walau cuma ke warung. Karena kadang, ibu-ibu itu bukan nggak mau rapi, tapi waktunya nggak ada, jadi solusi tercepat ya layer luar. Simple, tapi efeknya besar ke rasa percaya diri. Outfit ketujuh adalah baju rumah yang matching sama ikat rambut atau sandal rumah. Ini levelnya sudah bukan sekadar nyaman, tapi self-love versi ibu rumah tangga. Karena kita merasa pantas terlihat serasi, walau aktivitasnya cuma nyuci botol minum anak. Dan percaya atau tidak, saat kita lihat diri kita serasi, hati lebih lembut ke diri sendiri. Matching kecil begini sering dianggap nggak penting, padahal buat ibu yang jarang keluar rumah, inilah bentuk menghargai diri. Seperti bilang ke diri sendiri, aku tetap layak rapi, walau kerjaku di rumah. Dan dari perasaan kecil itu biasanya lahir energi besar buat menjalani hari yang panjang. Kadang yang bikin lelah itu bukan kerjaannya, tapi perasaan tidak selesai dengan diri sendiri sejak pagi. Rumah sudah rapi, cucian sudah naik jemuran, tapi hati masih kusut seperti kabel setrika yang dililit anak. Dari luar kelihatan ibu rumah tangga itu cuma di rumah, padahal isi kepalanya seperti kantor yang lembur terus tanpa tanggal merah. Dan anehnya, hal kecil seperti baju yang nyaman dan rapi bisa jadi tombol kecil yang menyalakan ulang semangat yang sempat redup. Sebab ibu itu manajer rumah, HRD keluarga, chef, guru les, satpam komplek yang siaga, kadang jadi psikolog gratis juga, tapi sering lupa jadi manusia yang layak dimanja dirinya sendiri. Baju rumah yang dipakai asal-asalan, kadang tanpa sadar seperti bilang ke diri sendiri, kalau hari ini tidak perlu istimewa, lalu mood ikut turun. Tenaga terasa setengah, dan ujungnya baru jam 9 pagi, sudah ingin rebahan sambil menatap langit-langit, dan bertanya, kenapa keranjang baju tidak pernah kosong? Maka dari situ,
pelan-pelan mulai disadari. Merawat semangat itu bisa dimulai dari hal yang terlihat sederhana, dari memilih yang membuat badan nyaman, hati ringan, dan langkah terasa lebih siap menghadapi hari. Karena saat ibu berdamai dengan dirinya sejak pagi, energi baik itu mengalir ke seluruh isi rumah. Dan dari situ, hari yang tadinya terasa berat, bisa berubah jadi lebih hangat, lebih hidup, dan lebih penuh senyum. Terima kasih, Mom. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.